Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Dr. Alwi Shihab, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 1999-2001. Yang saya hormati Duta Besar Retno Marsudi, satu-satunya Ibu Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2014-2024, para mantan wakil Menteri Luar Negeri, di dalam list saya ada Duta Besar Dino Patijalal, Duta Besar HM Fakhir, Bapak Pahala Mansuri, masing-masing Wakil Menteri Luar Negeri tahun 2014, 2019, dan 2023-2024. A warm welcome home to all of you. Saya berusaha menjaga supaya Kementerian Luar Negeri, rumah kita bersama ini tetap hangat, tetap kreatif, dan tetap bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai. Bapak Budi Jiwandono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Excellencies, Ambassadors, and Chief of Mission of our friends, pimpinan redaksi, dan rekan-rekan media, selamat kepada tadi yang memperoleh Adam Malik Award dan nominasi-nominasi yang lain. Semuanya menurut saya merupakan media-media yang baik, namun tentu saja hanya ada satu yang terbaik, dan keputusan Dewan Juri biasanya tidak bisa diganggu-gugat. Kalau boleh, semuanya tadi saya masukkan dalam yang terbaik. Terima kasih kehadirannya. Para sesepuh dan senior Kementerian Luar Negeri, para diplomat, dimanapun saudara-saudara berada, di seluruh medan pengabdian, di seluruh dunia. Para pemirsa, hadirin sekalian, baik yang mengikuti acara ini secara daring maupun secara luring. Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia. Saya ingin memulai pernyataan pers tahun 2026 ini dengan menyampaikan kembali duka cita kami yang mendalam atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan beberapa tempat lainnya. Atas nama pribadi dan atas nama Kementerian Luar Negeri, saya mengucapkan belasungkawa kepada seluruh korban yang terdampak. Kami yakin upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang sedang berlangsung akan segera menunjukkan hasilnya dan menempatkan kembali saudara-saudara kita dalam situasi yang lebih baik. Kepada seluruh pihak yang berada di garis depan penanganan bencana, kami ingin menyampaikan penghargaan
dan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya atas segala upaya yang telah saudara-saudara lakukan. Bencana ini menegaskan satu hal, bahwa tugas negara adalah melindungi rakyatnya dalam situasi apapun dan dimanapun. Dan dalam konteks ini, diplomasi Indonesia menemukan relevansinya yang paling besar dan paling mendasar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan satu prinsip yang sederhana, namun merupakan fondasi kebijakan luar negeri yang selalu kita pegang teguh, bahwa foreign policy begins at home. Diplomasi harus berangkat dari kebutuhan rakyat, dari kepentingan nasional, dan dari kewajiban negara untuk hadir dan melindungi. Diplomasi adalah sebuah instrumen negara untuk memastikan rakyat aman, sejahtera, dan terlindungi di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali tahun 2026 kita diingatkan kembali betapa rapuhnya tatanan dunia saat ini. Kepentingan nasional yang sempit mengalahkan keamanan bersama. Hukum internasional yang selama ini menjadi pagar stabilitas dunia sering disalahgunakan melalui pendekatan yang bersifat à la carte. Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan, melainkan kepercayaan terhadap aturan dan seluruh tatanan itu sendiri. Di saat yang sama, tata kelola global yang dibentuk untuk mengelola krisis semakin kesulitan mengejar realita yang terjadi. Sejumlah negara kunci juga menarik diri dari tanggung jawab tata kelola dunia. Sejarah terulang kembali, yang kemudian menyebabkan banyak negara yang masuk ke dalam survival mode-nya masing-masing. Terakhir kali dunia mengalami gejala-gejala ini, Liga Bangsa-Bangsa kolaps, yang kemudian berujung pada pecahnya Perang Dunia Kedua. Dan saat ini, dunia bergerak menuju kompetisi yang lebih tajam dan fragmentasi yang lebih dalam, yang ditandai dengan interdependensi ekonomi dan peran signifikan dari aktor non-negara. A multiplex world order, di mana beragam panggung kepentingan, aktor dominan, dan aturan main berjalan beriringan, dan kerjasama yang kian transaksional. Saat ini kita hidup di ruang abu-abu yang berbahaya, di mana batas antara perdamaian dan perang tidak tegas dan tanpa celah untuk salah membaca situasi. Ini adalah realitas yang kita hadapi bersama, dan bagi Indonesia semua ini membuat pilihan menjadi semakin jelas. Survival adalah soal memiliki ketahanan nasional yang kuat, disertai kapasitas untuk menentukan arah kita sendiri. Politik luar negeri Indonesia yang bebas, aktif, tetap berangkat dari amanat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi kepentingan nasional, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun dengan cara yang tidak bisa statis. Pertanyaannya bukan lagi berpihak kemana, melainkan bagaimana memperkuat ketahanan nasional dan mampu menentukan arah sendiri.
Dalam situasi ini, negara yang tidak punya strategi akan terseret dan negara yang tidak punya ketahanan akan menjadi objek. Dan Indonesia tentu saja tidak boleh berada di posisi itu. Kita harus melihat dunia apa adanya, keras, kompetitif, dan semakin tidak terprediksi. Oleh karena itu, diplomasi kita harus dibangun atas kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan realisme. Kita harus mampu memiliki kemampuan menahan tekanan, mengelola resiko, beradaptasi untuk bangkit lebih kuat. Sebuah ketahanan yang bersifat dinamis, karena ancaman tidak lagi datang dalam bentuk tunggal dan krisis tidak datang satu persatu. Dinamika di luar negeri cepat atau lambat akan terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika harga bahan pokok naik karena rantai pasok global terganggu, itu adalah persoalan politik luar negeri. Ketika teknologi baru melebarkan ketimpangan akses pendidikan dan pekerjaan, itu juga politik luar negeri. Dan ketika situasi keamanan memburuk di suatu wilayah, warga negara Indonesia di luar negeri hanya berharap satu hal, merasakan kehadiran dan perlindungan negaranya, dan tentu saja itu juga adalah politik luar negeri. Ketahanan ini tidak bisa dipinjam. Ketahanan ini harus dibangun dari dalam, karena di dunia yang tidak pasti, hanya negara yang kuat di dalam yang akan memiliki daya tawar di luar. Inilah yang saya maknai sebagai diplomasi ketahanan. Sebuah diplomasi yang tidak reaktif, tetapi adaptif, sebagai pilar fundamental dari politik luar negeri Indonesia. Di bidang kedaulatan dan pertahanan keamanan, stabilitas bukanlah kondisi yang datang dengan sendirinya. Stabilitas harus dikelola, diiringi kepatuhan yang konsisten terhadap hukum internasional. Untuk itu, penyelesaian batas maritim dan darat dengan negara-negara tetangga menjadi prioritas kita. Karena kejelasan batas wilayah adalah prasyarat dari kedaulatan dan stabilitas. Sepanjang tahun 2025, kemajuan signifikan telah dicapai dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan perbatasan, termasuk dengan Malaysia, dengan Timor Leste dan Vietnam. Dan dalam lingkup yang lebih luas, kedaulatan juga memerlukan postur pertahanan yang tangguh dan kerjasama yang strategis. Karenanya pertahanan dan keamanan kita turut dibangun melalui jaringan strategis yang saling menguatkan dengan mitra-mitra kunci. Dalam setahun terakhir, kita menyepakati 7 kerjasama di bidang pertahanan, serta 16 perjanjian penegakan hukum, termasuk diantaranya dengan Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania. Kita juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam. Berbagai kesepakatan ini adalah komitmen untuk memperdalam kepastian kerjasama dan interoperabilitas. Sepanjang 1 tahun terakhir juga, kita telah melakukan 4 dialog 2+2 dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan negara mitra kunci, yaitu Tiongkok, Jepang, Australia, dan baru saja di awal tahun ini dengan Turki. 4 pertemuan 2+2 dalam 1 tahun terakhir mencerminkan sebuah kesadaran strategis bahwa di tengah dunia yang semakin tidak dapat diprediksi, diplomasi dan pertahanan menjadi satu hal yang tidak terpisahkan. Ketika resiko salah hitung meningkat
dan persepsi menjadi faktor kunci. Sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah instrumen stabilisasi. Dan bagi Indonesia, ketahanan tidak dibangun dengan unjuk kekuatan, tetapi melalui kepastian, pencegahan, dan membuka ruang-ruang dialog. Ibu dan Bapak yang saya hormati, salah satu ciri yang paling menonjol dari dunia saat ini adalah semakin kaburnya batas antara ekonomi dan keamanan. Kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi semakin sering digunakan sebagai instrumen geopolitik. Weaponization of economic policies is a sign of our time today. Dan dalam kenyataan baru ini, kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi semata diukur dari angka pertumbuhannya, namun juga dari kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia juga tidak kebal terhadap realitas ini. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, diplomasi ekonomi diarahkan untuk pertumbuhan dan juga ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, saya menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi inti dari diplomasi yang Indonesia lakukan. Di tengah perlambatan ekonomi global dan economic coercion, Indonesia hadir dengan fondasi yang kokoh, dengan angka pertumbuhan yang berada di atas rata-rata dunia, dengan inflasi yang terkendali, surplus perdagangan dan tingkat realisasi investasi yang tetap tinggi. Fondasi ekonomi yang stabil ini memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia dan juga menopang peran aktif Indonesia yang berkelanjutan. Dan untuk mempertahankan peran tersebut, Indonesia harus mampu mengamankan masa depannya sendiri. Disinilah kemandirian ekonomi menjadi sesuatu yang krusial. Untuk mengurangi kerentanan yang sistemik, Indonesia berkontribusi memperkuat financial inclusion, termasuk melalui mekanisme inovatif seperti KRIS. Berkat upaya diplomasi kita, KRIS telah memfasilitasi transaksi lintas batas di berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang. Dan Kementerian Luar Negeri berkomitmen penuh untuk terus mendukung agenda-agenda ini. Sepanjang tahun 2025, Indonesia menyepakati 3 perjanjian kerjasama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union. Kita juga akan menyelesaikan CEPA dengan Uni Eropa, Preferential Trade Agreement dengan Mauritius, dan memastikan implementasi upgrade ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, serta mendorong kerjasama perdagangan dengan mitra-mitra baru di wilayah Afrika seperti Rwanda. Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi resiko atau de-risking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi oleh mitra-mitra tradisional, termasuk seperti yang kita lakukan pada saat kita bergabung dengan BRICS. Kita juga mendorong pengembangan industri nasional yang berkelas dunia melalui investasi yang ditopang dengan ease of doing business. Pada akhir tahun lalu, Kementerian Luar Negeri telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri.
Dengan kesepahaman ini diharapkan upaya perwakilan-perwakilan Republik Indonesia dalam mengundang dan menarik arus investasi ke dalam negeri akan menjadi lebih terarah, lebih efisien bagi para calon investor. Yang keseluruhannya merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang berorientasi pada value creation, guna mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kita memerlukan strategi yang jelas dan dukungan internasional yang kuat. Dukungan institusional yang kuat. Atas dasar inilah saya menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan untuk menegaskan peran Kementerian Luar Negeri sebagai strategic enabler dan dalam melakukan debottlenecking berbagai isu ekonomi yang krusial. Sehingga dengan demikian diplomasi ekonomi Indonesia dapat menjadi aksi kolektif yang terukur dan terarah dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Pada saat yang sama, diplomasi dijalankan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional dalam mendukung ketahanan pangan dan energi. Guna menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis, Indonesia telah menggalang kerjasama dengan School Meals Coalition, badan-badan dunia terkait, serta negara-negara mitra, di mana saat ini keberhasilan menyediakan makan bagi lebih dari 55 juta anak sekolah, ibu hamil dan menyusui mulai menjadi referensi. Dan lebih dari sekedar kebijakan sosial, program makan bergizi gratis adalah kesadaran politik bahwa pembangunan manusia menjadi tumpuan kekuatan nasional Indonesia. Dalam membangun ketahanan nasional, pemenuhan energi juga merupakan sebuah kebutuhan strategis. Di tengah ketidakpastian, ketergantungan energi harus kita hindari dari pihak-pihak eksternal. Diplomasi Indonesia juga diarahkan untuk mewujudkan swasembada energi dan memastikan transisi serta bauran energi yang adil dan terjangkau. Ini semua merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam pencapaian Sustainable Development Goals dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketahanan nasional juga harus didukung dan diukur dari seberapa jauh negara hadir untuk melindungi warganya. Perlindungan warga negara Indonesia, maaf, ini PPTM saya yang kedua, tapi tetap aja saya merasa nervous. Apalagi ada senior-senior menteri luar negeri di depan saya. Perlindungan warga negara Indonesia tetap menjadi pilar utama diplomasi Indonesia. Sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan sepanjang tahun 2025, Indonesia telah memulangkan 27.768 warga negara Indonesia dari berbagai situasi krisis. Mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional seperti online scam dan judi daring. Untuk itu, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada semua perwakilan Indonesia di luar negeri yang selama ini terlibat langsung dalam upaya pembebasan warga negara Indonesia
penyelesaian masalah-masalah yang terjadi, dan pemulangan warga negara Indonesia kembali ke tanah air. Saudara-saudara mungkin tidak terlihat, saudara-saudara mungkin tidak terdengar, tapi percayalah, apa yang saudara-saudara lakukan menunjukkan bahwa bahwa pemerintah Republik Indonesia hadir untuk melindungi warga negaranya dimanapun berada. Ke depan, Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat kemitraan, kesiapsiagaan perwakilan, sistem peringatan dini, dan juga digitalisasi layanan. Kemudian pada saat yang sama kita memprioritaskan pemberdayaan diaspora juga sebagai subjek pembangunan dan aset dari ketahanan nasional. Untuk tujuan itu, saya telah membentuk sebuah unit kerja khusus di Kementerian Luar Negeri agar kebijakan pemberdayaan diaspora lebih terkoordinasi dan lebih berdampak. Beberapa inisiatif yang kita dorong bersama dengan kementerian dan lembaga lain ditujukan untuk mendukung kemudahan mobilitas dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi diaspora untuk bekerja dan berkontribusi di tanah airnya. Inisiatif tersebut diantaranya yaitu identitas tunggal nomor induk diaspora dan pembangunan satu data diaspora. Tujuannya satu, memastikan peran diaspora diakui, dihargai, dan dioptimalkan bagi pembangunan nasional. Ibu Bapak yang saya hormati, tentu saja ketahanan nasional juga harus didukung oleh kawasan yang stabil dan dapat diprediksi. Disinilah relevansi ASEAN menjadi semakin krusial. Presiden Prabowo telah menegaskan, in the current situation of geopolitical uncertainty, the stronger ASEAN is, the more we will be heard. Namun ASEAN hanya akan kuat jika kesatuan dan sentralitas ASEAN terus dijaga dan diperjuangkan bersama. Dinamika ASEAN sepanjang tahun lalu, utamanya krisis antar negara ASEAN, menunjukkan bahwa perdamaian di Asia Tenggara adalah sesuatu yang tidak boleh dan tidak bisa kita abaikan. Bahkan dalam momentum 50 tahun Treaty of Amity Cooperation tahun ini, kita menyaksikan prinsip-prinsipnya dilemahkan. Karena itu, Indonesia mengajak dan menyerukan agar ASEAN kembali pada tujuan awal untuk menjaga kawasan ini menjadi ruang damai, bebas dari unjuk kekuatan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyatnya. Di luar kawasan, memang logika hard power semakin menguat. Tetapi di kawasan ini, ada aturan, tradisi, dan kebijaksanaan yang harus kita ikuti bersama. Inilah mengapa, maaf, saya minta izin untuk minum. Bu Retno, Pak Alwi. Saya lanjutkan. Inilah mengapa kemudian Indonesia melihat ASEAN sebagai mekanisme kolektif yang efektif untuk mengelola perbedaan dan mencegah rivalitas berubah menjadi konfrontasi.
untuk mempertebal ASEAN Centrality, relevansi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific perlu ditegaskan kembali sebagai suatu kerangka pengelolaan kawasan yang inklusif dengan ASEAN memegang kendali atas arah dan tata kelola kawasannya sendiri. Dan Indonesia siap bersinergi erat dengan keketuaan Filipina untuk memastikan kesinambungan agenda dan keberlanjutan inisiatif kawasan, termasuk penyelesaian Code of Conduct di Laut China Selatan yang sejalan dengan UNCLOS. Terkait Myanmar, Indonesia selalu konsisten mendorong penyelesaian yang berkelanjutan dan legitimate, bukan sekedar solusi instan yang justru memperdalam fragmentasi. Kita menyadari bahwa perkembangan situasi termasuk pelaksanaan pemilu di Myanmar menuntut pendekatan yang beyond business as usual. Koridornya adalah menciptakan ruang dialog yang inklusif dan membuka jalan bagi rekonsiliasi nasional. Dan Indonesia terus melakukan pendekatan ini melalui berbagai engagement dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan berbagi pengalaman secara konstruktif. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Arif Hafaz Hugroseno, yang terus secara aktif memonitor perkembangan khusus untuk isu ini. Di Pasifik, Indonesia tidak sekedar hadir karena geografi atau kedekatan sosial budaya, tetapi karena pilihan strategis. Indonesia adalah bagian dari Pasifik, dan Pasifik adalah ruang strategis bagi Indonesia. Kedekatan ini kita bangun sebagai kemitraan by choice, berorientasi masa depan dan selaras dengan 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagai Menteri Luar Negeri, saya mendengar langsung pertanyaan di banyak meja perundingan multilateral. Ketika aturan sering dilanggar dan keputusan terlambat, apa manfaat multilateralisme bagi Indonesia? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sah dan Indonesia tidak menghindarinya. Kita semua melihat sendiri bagaimana multilateralisme hari ini berada di bawah ancaman serius. Bukan karena nilai dasarnya yang keliru, tetapi karena arsitekturnya tertinggal dari realitas geopolitik, ekonomi, dan keamanan yang bergerak jauh lebih cepat. Dari pengamatan itu menjadi jelas bahwa multilateralisme adalah instrumen strategis untuk memperluas ruang bertindak di tengah menguatnya logika hard power dan memastikan survival tidak menjadi zero sum game. Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada multilateralisme yang tidak bekerja. Namun Indonesia juga tidak akan menyerahkan masa depannya pada dunia tanpa aturan. Kita akan tetap berada di dalam sistem sambil mendorong perubahan dari dalam. Komitmen ini kita wujudkan secara konkret. Sepanjang tahun 2025, Indonesia mengikuti 10 pencalonan penting di berbagai organisasi internasional dan seluruhnya berhasil kita menangkan. Ini bukan sekedar angka, tapi soal pengaruh dan dampak dan wujud kepercayaan kita terhadap prinsip-prinsip multilateralisme itu sendiri.
Mulai tahun 2026, Indonesia memegang berbagai peran kepemimpinan penting. Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menjadi satu dari 3 negara anggota Dewan Auditor PBB periode 2026-2032. Dan ini bertepatan dengan momentum reformasi PBB. Pada 8 Januari yang lalu, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Ini juga merupakan sebuah mandat yang akan kita jalankan secara imparsial, transparan, dan konstruktif. Di berbagai forum teknis, Indonesia juga memastikan kepentingan nasional diperhitungkan. Mulai dari standar keselamatan pelayaran di International Maritime Organization, hingga penguatan konektivitas pos dunia di Universal Postal Union yang berdampak langsung pada UMKM dan e-commerce. Dan saya mengucapkan terima kasih saya khususnya kepada Wakil Menteri Luar Negeri Arman Hatta Nasir yang telah menggawangi, membina dan membimbing upaya-upaya diplomasi Indonesia di panggung multilateral. Rule setting adalah bukti multilateralisme dapat bekerja dan berdampak langsung bagi kehidupan kita. Dan Indonesia juga menyadari bahwa tantangan utama PBB hari ini adalah bagaimana memastikan reformasi di tubuhnya tidak sebatas wacana belaka. Oleh karena itu, dalam momentum 8 tahun PBB, Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif UNAIDS. Arah yang kita dorong konkret, PBB harus lebih responsif, efisien, dan berdampak nyata di lapangan. Atas dasar inilah, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2029-2030. Hal ini kita lakukan bukan untuk prestis semata, tetapi untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi bahkan di tekanan yang semakin besar dan sebuah upaya menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperbaiki dan mereformasi institusi multilateral. Kita juga menyadari satu hal penting, bahwa di dunia yang multipleks, multilateralisme hari ini adalah sebuah ekosistem arena yang bertahan karena diperkuat oleh berbagai platform. Ketahanan nasional dibangun dengan hadir secara konsisten di arena-arena itu, dengan prinsip yang jelas dan arah yang kita tentukan sendiri. Karena itu, Indonesia aktif di BRICS, G20, APEC, OKI, dan berbagai forum strategis lainnya. Bukan untuk memilih kubu, tetapi untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis bagi Indonesia. Because resilience is built through networks, not isolation. Keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tidaklah saling meniadakan. Keduanya mencerminkan satu pendekatan yang sama, yaitu strategic diversification yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif. Pendekatan yang sama pula mendasari fokus Indonesia pada keketuaan D8 periode 2026-2027 dengan agenda yang lebih delivery oriented. Memperkuat perdagangan intra D8, ketahanan pangan dan energi, serta kerjasama ekonomi biru, sains, dan teknologi. Fokusnya jelas, jobs, growth, and resilience. Di tengah dunia transaksional, D8 memberi ruang bagi the Global South untuk berkolaborasi dan membangun ketahanan bersama. Cara pandang ini juga membentuk engagement Indonesia dengan dunia Islam. Bagi Indonesia, dunia Islam adalah mitra kunci yang perlu dikelola secara fokus,
terencana, dan lintas sektor. Pendekatan ini berangkat dari pengalaman Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dengan rekam jejak moderasi yang sangat kuat, di mana modalitas ini memberi Indonesia kredibilitas sekaligus tanggung jawab untuk membentuk kerjasama dengan dunia Islam secara lebih substantif. Oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri saya Bapak Dr. Anies Mata yang secara khusus mengawaki diplomasi Indonesia dengan dunia Islam. Ibu Retno, Pak Alwi, saya melaporkan, saya punya 3 wakil menteri. Terus terang saja, momen-momen seperti ini kita baru bisa ketemu. Masing-masing beliau ada di mana-mana dengan urusan dan tanggung jawabnya masing-masing, dan sejujurnya saya merasa masih kurang 3 ini. Saya nggak tahu apakah kalau saya minta nambah diizinkan oleh Pak Presiden. Karena itu Kementerian Luar Negeri kemudian dengan langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menyusun peta jalan kerjasama dengan dunia Islam, yang merupakan satu contoh kerangka kebijakan yang lebih terstruktur, berjangka panjang, dan berorientasi hasil. Diplomasi Indonesia di dunia Islam juga kita terjemahkan dalam langkah konkret. Dan langkah konkret ini merupakan cita-cita yang selama ini diharapkan oleh Bapak Presiden, yaitu terwujudnya sebuah inisiatif Kampung Haji Indonesia di Mekah sebagai bagian dari penguatan kapasitas negara sebagai bentuk dan wujud dari kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Namun tentu saja dinamika dunia Islam hari ini tidak hanya berkaitan dengan kerjasama dan pelayanan. Di sejumlah kawasan krisis masih berlarut tanpa ada upaya yang nyata terlihat untuk menghentikannya. Dan Gaza adalah contoh dari kenyataan pahit tersebut. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu ini. Arahan beliau jelas bahwa Indonesia tidak boleh diam ketika kemanusiaan dilanggar secara terang-terangan. Dan sejak awal, Indonesia memilih terlibat secara aktif dalam berbagai upaya internasional, termasuk menjadi co-chair working group yang menghasilkan New York Declaration dan terlibat dalam mendorong implementasi dari Sharm el-Sheikh Peace Summit. Dalam konteks inilah, Indonesia juga berperan aktif dalam pembahasan International Stabilization Force atau ISF sebagai langkah transisional untuk memastikan gencatan senjata secara permanen terjadi dan juga membuka akses bagi bantuan kemanusiaan di Gaza. Namun ISF ini merupakan instrumen sementara. Perdamaian melalui solusi 2 negara tetap merupakan tujuan akhir. Karena bagi Indonesia, kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi yang harus kita perjuangkan. Dan bagi saya pribadi, Palestina menjadi pengingat bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan nuraninya. Diplomasi Indonesia akan selalu hadir dengan prinsip dan keberanian dalam setiap langkah menuju Palestina yang damai dan merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati,
Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, sumber kerentanan tidak hanya datang dari konflik terbuka. Ketahanan menuntut kepekaan, membaca perubahan, kecepatan beradaptasi, dan kemampuan membentuk ruang sebelum resiko berubah menjadi krisis. Salah satu arena yang semakin menentukan ketahanan nasional adalah new and emerging technologies. Kecerdasan artifisial, ruang siber, dan teknologi dual use juga telah mengubah landscape kekuatan global. Di hadapan Dewan Keamanan PBB, saya menekankan bahwa teknologi seperti kecerdasan artifisial harus tetap menjadi servant of humanity, never its master. Dan bagi Indonesia, alih-alih sebuah isu teknis, hal ini merupakan sebuah isu strategis. Diplomasi harus hadir sebagai penjaga kepentingan nasional di ruang global yang baru dan memastikan Indonesia ikut menentukan rules of the game. Seluruh upaya berpangkal pada satu kebutuhan, yaitu kapasitas diplomasi yang jauh lebih siap, lebih tangguh, dan lebih profesional. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur diplomasi menjadi sebuah keniscayaan. Dan ini bukan merupakan sebuah agenda administratif, tetapi merupakan investasi dari ketahanan nasional. Di dunia yang bergerak di dalam survival mode, negara yang lambat, rapuh, atau tidak siap akan terpinggirkan. Dan dalam konteks ini, diplomat Indonesia adalah steward of national resilience yang menentukan arah diplomasi bagi perwujudan ketahanan nasional. Karenanya penguatan infrastruktur diplomasi difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, kepastian kerangka hukum, serta transformasi digital. Di atas semua itu, tentu saja, kesejahteraan dan dukungan operasional bagi jajaran di pusat dan perwakilan menjadi perhatian langsung saya sebagai Menteri Luar Negeri. Mulai dari penyesuaian penghasilan pegawai setempat di perwakilan, hingga perhatian pada kebutuhan kesehatan dan pendidikan pegawai Kemlu dan keluarganya. Dan pada masa pemerintahan ini, Kementerian Luar Negeri akan menjalankan transformasi manajemen sumber daya manusia yang fundamental, yang mencakup sistem pendidikan, pengembangan kapasitas, dan juga pola karir pegawai. Dan untuk menjaga kesinambungan, Kementerian Luar Negeri telah menyusun peta jalan postur diplomasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045 sebagai arah jangka panjang diplomasi Indonesia yang tangguh, modern, dan adaptif. Penguatan ini disertai komitmen integritas melalui zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk menjaga kepercayaan publik terhadap diplomasi Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, seluruh capaian diplomasi Indonesia tentunya hanya dapat diwujudkan melalui dukungan dan sinergi dari banyak pihak. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh diplomat Indonesia dan keluarganya, dan juga keluarga besar Kementerian Luar Negeri, baik di pusat maupun perwakilan, yang telah bekerja secara tulus dan profesional, seringkali dalam senyap. Saya memahami di balik setiap tugas diplomasi ada resiko, yang pasti ada pengorbanan pribadi dan keluarga. Namun komitmen kita jelas, negara akan terus hadir untuk melindungi dan memperkuat para pejuang diplomasi Indonesia. Kepada rekan-rekan media, saya berterima kasih atas profesionalisme dan dedikasi dalam menggaungkan diplomasi secara akurat dan bertanggung jawab. Dan kami juga menitipkan harapan agar semua media dapat terus mengedepankan kepentingan nasional dalam menjalankan tugasnya. Dan tentunya kepada para mitra kerja Kementerian Luar Negeri, Komisi 1,
DPR RI, kementerian dan lembaga, LSM, BUMN, pihak swasta, think tank, dan sivitas akademika, perwakilan negara sahabat, serta organisasi-organisasi internasional. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya kira cukup istirahatnya. Sekali lagi terima kasih atas pelaksanaannya. Dan sebagai penutup, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2026 dengan kerjasama dan kepercayaan semua pihak. Saya yakin diplomasi Indonesia akan terus kokoh, membawa harapan, menumbuhkan optimisme, dan memperjuangkan perdamaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.